What's up the Chels? 15. Yes, happy Thursday. Happy days, guys. Yes, welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you? I hope all of you doing well today. Happy as always ya. As a Chelsea fans dengan margin sesuai dengan prediksi dari CBC 4-0 untuk Chelsea dan thanks to Chelsea and Enzo Maresca yang mewujudkannya dengan kemenangan 5-1 untuk Chelsea atas Southampton. Dan sudah 2 tahun nih. Kita sudah 2 tahun menderita pasca peralihan ownership dan menanti momen seperti ini guys ya. Finally, ya, Chelsea back on track ya, menemukan jalannya kembali untuk menuju ke pucuk klasmen ya, di mana Chelsea sudah menempati peringkat kedua tanpa aturan alfabet ataupun terkait abjad ya, atas Arsenal dengan mengkoleksi 28 poin dengan goal differences 2 gol, di mana Chelsea mencetak 31 gol terbanyak di Premier League dan kebobolan 15 gol. So listen Manchester United ya, kita tidak butuh kalian ya. Kalian kalah atas Arsenal, no problem ya. Tapi come on man ya, mestinya kalian itu dapat melakukan lebih dari itu ya. Dengan pelatih baru Ruben Amorim, mestinya setidaknya itu kalian ini dapat mencuri poin ya. Tapi I don't care ya, Arsenal menang 2-0 atas MU. Yang penting Chelsea itu menang 5-1 untuk memastikan Chelsea tetap teratas meskipun jumlah poinnya sama. Dan thanks to Newcastle ya yang berhasil menahan imbang Liverpool 3-3. Sehingga tentu saja selisih poin dengan Chelsea itu saat ini tersisa 7 poin. So please guys ya, keep it low profile. Oke? Kita tetap rendah hati ya karena sebagai penantang juara liga kita ini jujur masih jauh ya. Kita harus tetap fokus match ke match, jangan fokus ke lawan ya. Kita harus fokus minggu ke minggu dalam pertandingan lanjutan dari Liga Premier. Ya, semalam luar biasa penampilan dari Southampton ya, meski mereka mendapat kartu merah ya, mereka ini tidak menyerah dengan keadaan di mana setelah menit ke 39 ya, Jack Steven itu kedapatan menarik ya rambut dari Cucurella ya saat Chelsea itu sudah unggul 3-1 ya. Jadi jangan dengarkan oh iya tentu saja Chelsea menang karena 5-1 karena kartu merah dari Southampton. Sebelum kartu merah kita sudah unggul 3-1 ya. Namun ya, catatan buat Southampton dengan 10 orang mereka ini bermain dengan kegigihan yang luar biasa ya. Dan kita patut apresiasi dan acungi jempol ya. Ada beberapa catatan dari CBC terkait hal ini ya. 6 gol yang terjadi dan juga 1 kartu merah. Karena insiden dari Steven ya. Namun seperti biasa sebelum lanjut first thing first ya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan buat yang pertama kali ya datang atau visit ke channel CBC ini dapat juga klik tombol subscribe. Oke, jumpa lagi di episode ke 124. Kemarin kita sudah membahas penghargaan yang diterima oleh Cole Palmer dan juga Robert Sanchez. Dan terkait rumor update seputar Mudryk, so buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, without further ado, let's get started. Yes, semalam CBC sebenarnya berharap Mikhailo Mudryk ya untuk turun untuk mengisi left winger. Namun ternyata ya dia itu sakit guys ya. Dikutip dari Bobby Vincent, mengerti bahwa Mikhailo Mudryk tidak nampak pada malam ini karena sakit. Ya, that's why ya. Joe Felix yang diplot itu menjadi left winger sehingga Cole Palmer mau nggak mau itu harus ikut bermain di malam hari ini. Sehingga formasi pun ya ikut berubah. Ya, di sini kita bisa lihat hanya 6 pemain yang turun ya sesuai dengan prediksi dari CBC karena seperti yang CBC bilang ya kemarin itu eh, CBC bilang akan sulit memprediksikan line up kali ini ya mengingat padatnya jadwal di Premier League dalam 4 match yang berhimpitan ya. Dan goalkeeper ada Jorgensen,
Inverted right back ada Gusto, right center back Disasi, central center back ada Tosin, left center back Cucurella, defensive midfielder Caicedo, box to box Enzo, Palmer attacking mid, Madueke right winger, Joe Felix left winger, dan Gungku sebagai striker. Sedangkan pemain cadangan yang turun ya itu ada Jadon Sancho, Hernandez Hall, dan juga Viega. Oke, bila kita sekilas melihat skor 5-1 ya, mungkin kita ini menganggap ini adalah pertandingan yang sangat mudah untuk Chelsea. Apalagi ada kartu merah buat Southampton. Namun, kenyataannya, CBC itu menilai tidak demikian ya. Kita bisa lihat saja ya statistik di sini. Ya, kita bisa lihat Chelsea itu hanya unggul 5% saja dari ball position, di mana hal ini memperlihatkan etos kerja dan penampilan dari Southampton yang ngotot, meskipun mereka itu tidak diperkuat oleh beberapa pilar utama mereka ya. Ditambah lagi, mereka ini hanya bermain 10 orang ya. Ya, CBC sebenarnya menilai ada beberapa faktor penentu di dalam pertandingan ini, di mana salah satunya itu adalah penampilan luar biasa dari kiper mereka yaitu John Lomley yang juga melakukan 6 kali penyelamatan ya, sehingga Cole Palmer dan juga Joe Felix dan Timms itu sulit sekali membobol gawang dari Joe Lomley ini ya. Kalau tidak salah ada beberapa shots juga yang membentur Mister Gawang. Salah duanya itu adalah Tosin dan juga Palmer. So, penampilan dari Chelsea sendiri ya, menurut CBC ini cukup oke di pertandingan match kali ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa cukup oke? Kan besar Bang, 5-1. Ya, karena ini lini pertahanan dari tim B dari Chelsea ini sangat kaku ya. Begitu juga dengan lini serang kita ya. Itu sedikit kurang klinis di depan gawang ya. Di mana kedua hal ini akan kita bahas di player performance. Namun yang terpenting itu adalah finally guys ya, kita sudah ada progres di dalam mengeksekusi corner kick ya. Di mana gol corner kick ini di Premier League terjadi pada masanya Thiago Silva di musim lalu ya. Namun dalam 13 match di musim ini kita itu tanpa gol di corner kick ya. Well, amazing guys ya. Akhirnya Enzo Maresca dan tim kepelatihannya itu dapat berhasil membuat corner kick yang berujung gol dari Axel Disasi. Oke, sebelum itu ya, CBC mau mengapresiasi wasit yang memimpin laga kali ini ya, di mana Tony Harrington ya beserta wasit dari VAR itu Matt Donohue ya telah memimpin pertandingan dengan sangat baik, di mana ada insiden menarik rambut Cucurella oleh Steven dan kali ini wasit itu mengambil keputusan yang tegas dengan tidak mengacukan insiden tersebut ya, sehingga Steven ini mendapat kartu merah ya. Good job ref ya, we really appreciate ya. Tidak seperti wasit yang ono. Di mana tentu kita masih ingat sekali kejadian 2 tahun lalu ya saat melawan Tottenham. Itu Cucurella rambutnya ditarik oleh Christian Romero dan si Anthony Taylor ya. Dan juga Mike Dean yang menjadi VAR ya. Itu menganggap bukan suatu pelanggaran. Di mana nanti ini kita akan bahas mendalam dalam preview match Tottenham versus Chelsea di hari Minggu nanti ya. Karena kembali Anthony Taylor kabarnya ya akan memimpin match tersebut guys. Nggak percaya? Dikutip dari Bobby Vincent, persiapkan dirimu Chelsea fans. Anthony Taylor akan menjadi wasit di akhir minggu ini saat bertandang ke Tottenham. Aduh, ya nggak jelas FA ini ya. Kita ini sudah 2 kali di musim ini dipimpin oleh Anthony Taylor ya di match Manchester City dan juga lawan Bournemouth ya. Masa versus Tottenham ini jadi match ketiga buat Chelsea untuk dipimpin untuk Anthony Taylor. Aduh, gak betul ini ya dari FA ya. Masa iya 15 match ya. Wasit ini sudah memimpin 3 kali match dari Chelsea ya. Di mana rata-rata berarti dari 5 laga ya dari Chelsea itu Anthony Taylor memimpin Chelsea ya. Coba tim lain ya kita cek. Masa ada wasit yang memimpin sebuah tim itu sampai 3 kali dalam musim ini ya. Oke, kita bahas gol-gol yang terjadi di menit ke-7.
Berawal dari corner kick Enzo Fernandez, Axel Disasi itu berhasil mencetak gol melalui sundulannya ya. Ya, luar biasa setup corner kick kali ini dan well done Disasi. Dan di menit ke-11 berawal dari Malo Gusto dan Disasi yang kurang rapat menjaga space sehingga pemain Southampton itu dapat menerobos ke sisi sebelah kanan dari Chelsea sehingga memaksa Enzo Fernandez itu turun bertahan. Namun karena Enzo Fernandez itu gagal mengontrol bola liar sehingga bola itu dapat dikirimkan oleh Walker Peters ke Joy Aribo ya, yang berdiri bebas dan berhasil mencetak gol penyeimbang 1-1 di mana sayang sekali pada gol tersebut Tosin ini tidak melakukan pressing kepada Joe Aribo meskipun dia itu sudah melakukan marking ya. Namun karena jaraknya yang terlalu jauh sehingga kita bisa lihat Aribo itu terlihat bebas dalam pengawalan dan tentu saja Jorgensen sebagai kiper itu tidak akan dapat berbuat banyak karena shooting itu terlalu dekat dengan gawang ya. Di menit ke-17, berawal dari kesalahan dari pemain belakang Southampton dalam melakukan build up serangan dari belakang, ya, bola tersebut dapat dicuri oleh Madueke dan Madueke mengirimkan assist kepada Nkunku saat menghadapi gawang yang terlihat kosong, sehingga skor berubah menjadi 1-2 untuk Chelsea. Di menit ke-34 berawal dari pergerakan dari Felix di sisi tengah, dia itu berhasil mengirimkan assist guys kepada Madueke dan dengan tipikal gol ya dari Madueke lagi-lagi dia mencetak gol dari sudut sempit dari sisi sebelah kanan gawang sehingga skor itu berubah menjadi 1-3. Di menit ke-76 ya, berawal dari pergerakan Enzo Fernandez di sisi tengah, dia berhasil mengirimkan breakthrough ball kepada Nkunku dan dengan cerdik yang Nkunku itu dapat memberikan assist kepada Jokol dan Felix. Ya, jadi kalaupun Cole Palmer itu tidak ada di situ ya, tapi tetap akan terjadi gol karena ada Felix di sebelah dari Cole Palmer sehingga skor menjadi 1-4 untuk Chelsea. Di menit ke-87 ya, berawal dari pergerakan Malo Gusto di lini tengah, dia itu berhasil mengirimkan assist kepada Jadon Sancho dan akhirnya guys, Jadon Sancho itu memutuskan untuk syuting kali ini dan finally dia itu menciptakan gol pertamanya untuk Chelsea sehingga skor menjadi 1-5 untuk Chelsea. Ya, sekarang kita masuk ke player performance dari Jorgensen ya. Dia ini tampil solid di mana dia melakukan 3 kali penyelamatan dan luar biasanya penampilan dari kiper kita baru-baru ini baik Sanchez maupun Jorgensen kita patut mengapresiasi mereka berdua. Oke, next Malo Gusto ya. Entah gimana ya, CBC itu melihatnya jujur, terlihat ada penurunan dari kualitas maupun performance dari Malo Gusto ini ya. Di dalam hal dia bertahan ya, tidak sesolid seperti yang biasanya. Berkali-kali itu keteteran dan terlihat dia ini telat melakukan intercept ya, sehingga berujung gol dari Southampton. Tapi dalam sisi penyerangan dia ini tampil cukup baik ya. Dan terbukti dia itu berhasil menciptakan assist untuk Jadon Sancho. Next, right center back Axel Disasi. Ya, di luar goal headingnya yang luar biasa dia itu tampil kurang greget menurut CBC ya saat bertahan. Sudah ada progres ya, tapi penampilannya eh, dari sebelumnya itu CBC melihat kelemahan kita itu di sisi sebelah kanan pertahanan ya. Baik Gusto maupun Disasi itu tampil kurang meyakinkan di match kali ini. Next, central center back ya Tosin. Lagi-lagi kurang garang dia dan juga sense of bagaimana dia untuk menjadi central center back itu masih kaku dan cenderung lost possession saat melakukan pressing sehingga dia ini melakukan blunder saat mengawal dari Joe Aribo yang berujung gol. Keep on progressing ya, please Tosin. Apalagi Anda ini adalah pemain senior dengan usia 26 tahun, jadi Anda ini harus menjadi role model ya. Oke, next Marco Kurela, masterclass. Entah di mana dia ini mendapatkan tenaga kudanya ya. Dari pertandingan ke pertandingan, dia itu tampil ganas, guys. Next, Moses Caicedo tampil sangat cermat ya. Beberapa kali dia itu berhasil memotong aliran bola ke lini pertahanan ya. Dan melakukan intercept yang berkali-kali bersama Cucurella ya. Well done
Moses Caicedo. Next, box to box Enzo Fernandez. Ya, aliran bola ke final third dari kaki Enzo Fernandez ini tidak terbendung guys, luar biasa. Namun masih ada kekurangan dari Enzo yang tetap harus ada progres, yaitu dalam dia melakukan intercept dan juga tackling ya. CBC rasa dia itu masih menjadi kekurangannya hingga saat ini ya. Termasuk dia itu salah mengantisipasi bola liar dari Southampton yang berujung dengan gol. Oke, next our best player Cole Palmer, our mid attacking ya. Tampil sangat luar biasa ya dari Cole Palmer ini. Dan apalagi ya yang CBC bahas ya. Cole Palmer is Cole Palmer. Dia ini man of the match dengan satu gol dan juga created chances beberapa kali. Namun sayangnya beberapa kali shooting ya kena blok dan kena tiang. Nah, tapi overall mau expect apa lagi dari Cole Palmer? Dia ini pemain terbaik Chelsea guys. Next, right winger Noni Madueke ya berhasil mencetak satu gol dan juga satu assist. Tapi setelah itu ya entah mengapa, seperti biasa ya, setelah Chelsea itu unggul 2 gol ya, 2 gol ya, tidak lama performancenya dia itu langsung drop. Berkali-kali syutingnya itu kena blok. Good try sih, tapi ingat, selagi ada rekan yang ada open space, sebaiknya dia itu dapat memanfaatkan terlebih dahulu, memberikan assist daripada dia itu memaksa shooting sehingga terkena blok ataupun melebar ya. Seperti kesannya dia itu ambisius ya untuk mencetak gol. Makanya tidak heran ya setelah beberapa kali percobaan gagal, dia ini di menit ke-72 diganti oleh Jadon Sancho. Next, Joe Felix, left winger. Wah, tampil sangat energik, luar biasa. Dia dalam melakukan create change bersama Cole Palmer. So, saat Cole Palmer di lock ya, Joe Felix, inilah jawabannya teman-teman. Seperti yang CBC pernah bahas di video sebelumnya ya. Solution if Cole Palmer itu lock. Dan benar saja, Joe Felix meski ditempatkan sebagai left winger, dia itu lebih berperan sebagai build up play di sisi tengah dan juga di sebelah kiri ya. Sehingga sideline-nya kita di sebelah kiri atau di posisi yang left winger itu lebih diisi oleh Cucurella yang melakukan overlapping untuk melakukan crossing. Ya, keren sekali ya kombinasi dia ini. Namun ada catatan dari CBC yang menilai si Joe Felix ini kurang klinis di depan gawang ya. Saat dia itu berdiri bebas ya di depan gawang untuk menyambut crossing, kalau nggak salah dari Malo Gusto ya. Namun sundulannya itu melebar ya. Ada pula dia punya kesempatan untuk syuting, namun itu melebar ya. CBC rasa Joe Felix ini harus mengasah lagi ketajamannya dalam menyelesaikan peluang khususnya di depan gawang ya. Next, our striker Nkunku ya, satu gol, satu assist, luar biasa untuk catatan seorang striker. Namun sama seperti Joe Felix ya, CBC rasa Nkunku ini dapat lebih tajam lagi ya sebenarnya. Karena ada beberapa peluang yang juga dimiliki oleh dia tapi gagal dimanfaatkan untuk menjadi gol. Next, Jadon Sancho, pemain yang cadangan yang masuk ya, our super sub ya. Dia ini masuk sebagai pemain pengganti dari Madueke dan luar biasa CBC rasa dia ini menjadi pemain substitute yang terbaik ya atau pemain pengganti yang terbaik hingga saat ini bagi Chelsea, di mana sebagai winger ya dia itu tidak hanya skillful tapi dia ini berhasil membuka celah dan juga menciptakan peluang dan tentu saja yang terpenting ya di malam hari ini dia itu berhasil mencetak satu gol dengan tendangan yang sangat keras. Well done Jadon Sancho. Dan dengan ini kita semakin yakin bahwa pilihan terbaik kita untuk winger saat ini adalah Jadon Sancho dan Pedro Neto. Next. Wah, kali ini ya, pertama kalinya Dewsbury Hall itu mengisi posisi naturalnya yaitu di attacking midfielder untuk menggantikan Cole Palmer ya. Seperti yang CBC pernah bilang kemarin ya, posisi Dewsbury Hall itu di attacking mid nomor 10 bukan box to box. Karena dia secara fisik itu tidak mumpuni untuk mengisi box to box dan benar saja
saat dia turun sebagai pemain pengganti, itu dia bermain sebagai pemain nomor 10 dan dia berhasil membuat peluang dan lancar di dalam mendistribusikan bola ke Van Third. Oke, next Viega. Ya, sejauh mungkin sekitar 10 menit dia ini tampil solid ya, namun tidak ada yang berarti dari penampilannya karena 5-1 untuk Chelsea, maka game over ya sudah untuk Southampton sehingga tidak ada percobaan yang cukup signifikan untuk Viega di match kali ini. Next, our manager Enzo Maresca, ya, good job Signora Maresca, well done, ya. Keputusan yang terbaik untuk dia tidak menurunkan Jackson dan Neto, mengingat mereka, ya, mereka berdua ini bila mendapat satu kartu kuning lagi, maka mereka berdua ini terkena akumulasi kartu, sehingga tidak bisa turun saat menghadapi Tottenham di hari Minggu nanti. Dan kita mengapresiasi keputusannya untuk mengkombinasikan tim A dan tim B, di mana empat elemen penting dari tim A seperti Cucurella, Caicedo, Enzo, dan juga Palmer itu tetap diturunkan di match kali ini untuk menemani tim B ya. Apalagi saat kita menghadapi tim yang bermain low block ya. Maka sudah bisa dipastikan pemain seperti Joe Felix, Nkunku dan juga Jadon Sancho ya, itu sangat berperan besar untuk membuka ruang dan juga mengcreate peluang dari low block yang diterapkan oleh Southampton. Terlebih bila semua itu pada fokus pada Cole Palmer. Ya, once again, thank you so much Enzo Maresca sudah mendengarkan saran dari CBC ya untuk tidak memainkan Gusto menjadi attacking midfielder dan sudah menempatkan Joe Felix dan Nkunku untuk menemani Cole Palmer di dalam mereka membongkar low block yang diterapkan oleh para pemain Southampton. Well done, Enzo Maresca. Oke, that's all di episode ke-124 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on the Chels.